Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Cinta kasih, salah satu dari 3 kebijaksanaan ilahi yang telah tercurahkan, dan ini adalah yang terbesar, adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah kebijakan. Cinta kasih adalah cinta kepada Tuhan, tercurahkan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 5. Cinta kasih itu adalah kebijakan terbesar. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 13. Cinta kasih adalah kebijakan yang terbesar, karena kita secara langsung dipersatukan dengan Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 14 ayat 16. Cinta kasih tidak semata-mata terdapat dalam perasaan, tetapi dalam pelaksanaan hukum-hukum. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Injil Yohanes bab 14 ayat 21. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 5 ayat 2-3. Cinta kepada Tuhan harus mutlak, tidak dapat disesuaikan dengan cinta kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menurut firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Injil Yohanes bab 14 ayat 23. Cinta kepada Tuhan harus mutlak, tidak dapat disesuaikan dengan cinta kepada dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 2 ayat 15-16. Cinta kasih adalah kebijakan cinta kepada sesama. Cinta kepada Tuhan itu mencakup juga cinta kepada semua orang yang juga dicintai Tuhan. Oleh karena itu juga cinta kepada sesama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 20. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus
lahir dari Allah, dan setiap orang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang daripadanya. Surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 5 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap diam di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 11 sampai 12. Cinta kasih adalah perintah. Dalam perjanjian lama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ulangan bab 6 ayat 5. Bandingkan juga Ulangan bab 11 ayat 13. Mengenai cinta kasih kepada sesama ada semacam perintah Injil. Lebih-lebih Imamat bab 19 ayat 9 sampai 19 dan ayat 33 sampai 34. Selain beberapa perintah praktis, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat bab 19 ayat 18. Bahwa yang dimaksudkan sesama bukanlah orang-orang Yahudi saja. Ternyata dari ayat 33 dan 34 sebagai berikut. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu orang Israel asli di antaramu. Kasihanilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat bab 19 ayat 33 sampai 34. Namun tidak ada cinta kasih terhadap musuh. Sebaliknya yang ada perasaan dendam, umpamanya di beberapa mazmur. Namun selain itu kita harus mempertimbangkan bahwa musuh-musuh Tuhan dan bahwa dendam itu diserahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, tradisi pada kitab suci sampai pada moto mata balas mata, gigi balas gigi yang oleh Kristus dikecam keras. Hukum cinta kasih yang sempurna baru ada dalam perjanjian baru. Kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan orang baik menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihani orang yang mengasihani kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kristus mengangkat cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia menjadi perintah yang terbesar. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Bahwa musuh-musuh termasuk sesama manusia itu ternyata terlihat dari perumpamaan orang Samaria yang baik. Injil Lukas bab 10 ayat 30 sampai 38. Yang kita kenakan pada sesama dianggap oleh Tuhan dikenakan juga kepadanya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Injil Matius bab 25 ayat 40. Cinta kasih kepada sesama akan merupakan tanda pengenal bagi para pengikut Kristus. Dengan demikian, semuanya orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Injil Yohanes bab 13 ayat 35. Cinta kasih menghapus dosa sendiri. Tetapi yang terutama, kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Surat Rasul Petrus yang pertama bab 4 ayat 8. Cinta kasih merupakan sumber banyak kebijakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi.